Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Hafizah dengan NIM belakang 122. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang adat istiadat Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayang. Nah, adapun sejarah singkat daerah Bayang ini sendiri, yaitu Kecamatan Bayang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kecamatan ini memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan migrasi nenek moyang dari daerah Kubuang Tigo Baleh yang kini dikenal sebagai Kabupaten Solok. Menurut Tambok Adat Nagari Bayang dan Tujuh, leluhur masyarakat Bayang berasal dari 3 negara. Awal mula sistem dapat ditelusuri ke masa ketika masyarakat mulai menetap di wilayah setelah sebelum hidup berpindah-pindah. Menurut cerita berbagai masyarakat bahwa Bayang awalnya mengandalkan berburu dan meramu untuk bertahan. Seiring waktu, mereka mulai menyadari potensi alam di sekitar mereka, terutama kesuburan tanah di kawasan lembah dan dekat aliran sungai. Mereka kemudian mulai bercocok tanam secara sederhana, baik dalam menanam padi, ubi, dan tanaman lainnya untuk kebutuhan sendiri. Pada masa lampau, wilayah Bayang adalah hamparan hutan lebat yang dipenuhi berbagai jenis flora dan fauna. Wilayah ini terletak di kaki bukit yang memiliki aliran sungai yang mengalir dari hulu pegunungan hingga ke lembah. Dan di negeri Bayang ini sendiri terdapat istilah tanah ulayat. Nah, begitulah asal muasal dinamakannya negeri tersebut sebagai negeri Bayang. Dan begitu pula sejarah kegiatan masyarakat di negeri Bayang tersebut yang kian erat dengan pertanian. Nah, seperti itulah sejarah penamaan dari negeri tersebut, bagaimana bisa dinamakan sebagai negeri Bayang. Nah, begitulah sejarah adanya penamaan atas negeri tersebut dengan dinamakan negeri Bayang. Dan begitu pula sejarah pertanian di Kecamatan Bayang. Nah, di Kecamatan Bayang ini sendiri juga terdapat istilah tanah ulayat, yang mana masyarakat Bayang menggunakan sistem adat dalam pembagian lahan pertanian yang disebut tanah ulayat. Pembagian tanah sering sekali melibatkan perhitungan geometris sederhana untuk memastikan keadilan. Sistem adat ini juga mempertimbangkan nilai kebersamaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Tanah ulayat adalah istilah yang digunakan dalam kebudayaan Minangkabau yang merujuk pada tanah adat yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat atau suku. Tanah ini bukanlah hak milik individu, melainkan milik komunitas yang dikelola dan dimanfaatkan bersama berdasarkan aturan adat yang telah disepakati. Selanjutnya, masyarakat negeri Bayang memiliki sistem tertentu dalam bertani, yang mana sistem ini sangat berkaitan dengan konsep matematika. Sistem yang pertama yaitu pengaturan rotasi tanaman atau penggunaan pola dan pengukuran waktu. Pengukuran rotasi tanaman berdasarkan waktu yang sesuai dengan musim adalah bentuk lain dari penerapan matematika dalam pertanian. Masyarakat Bayang menggunakan pengamatan terhadap perubahan alam seperti musim hujan dan musim kemarau. Contohnya, rotasi tanaman yang diterapkan dalam waktu tertentu. Misalnya, menanam padi setiap 6 bulan sekali, yang mana itu membutuhkan perencanaan dan perhitungan waktu yang teliti. Ini adalah contoh penggunaan konsep waktu dan pengulangan dalam perencanaan pertanian. Sistem yang kedua adalah pengelolaan tanah ulayat atau pembagian berdasarkan pengukuran. Tanah ulayat dikelola berdasarkan ukuran tertentu yang dipilih bersama melalui musyawarah. Pengukuran tanah yang adil memerlukan penerapan konsep ukur baik dalam hal luas maupun pembagian batas wilayah. Contohnya, pembagian tanah dilakukan dengan menggunakan alat ukur tradisional seperti pancang kayu dan tali rotan, yang mana
Alat ukur tersebut dipasang sesuai dengan langkah kaki. Ini menunjukkan penerapan pengukuran dan sistem koordinat sederhana untuk menentukan batas lahan yang adil bagi setiap keluarga. Sistem yang ketiga yaitu pembagian lahan ataupun penggunaan konsep proporsional. Pembagian lahan yang adil di masyarakat Dayak sering sekali menggunakan konsep proporsi atau perbandingan. Tanah tidak dimiliki secara individu, tetapi dibagi berdasarkan kebutuhan keluarga dan jumlah anggota keluarga. Contohnya, pembagian lahan bisa menggunakan perhitungan proporsional. Misalnya, jika satu keluarga memiliki 5 anggota, mereka mungkin diberi lahan dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan keluarga yang hanya memiliki 3 anggota. Adapun sistem yang selanjutnya yaitu sistem pembagian air atau pembagian waktu dan aliran. Pembagian air menggunakan sistem batang air yang mengatur waktu giliran untuk setiap petani. Sistem ini melibatkan konsep waktu dan aliran yang berulang yang dapat diukur dan dibagi secara sistematis. Contohnya, pembagian air dilakukan dengan cara mengatur waktu aliran air untuk setiap petani berdasarkan giliran. Misalnya, setiap petani mendapat giliran untuk mengalirkan air ke sawah mereka selama 1 jam. Dan sistem ini diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih. Pengukuran waktu dan pengaturan giliran adalah aplikasi matematika dalam pembagian sumber daya air. Adalah pembagian hasil panen atau pembagian berdasarkan proporsi. Pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap sering kali menggunakan konsep proporsi, yaitu pembagian berdasarkan kesepakatan tertentu, seperti 2:1 atau 3:1. Contohnya, misalnya jika hasil panen padi adalah 100 karung dan berdasarkan kesepakatan proporsi 3:1, maka 75 karung akan diberikan kepada pemilik lahan dan 25 karung kepada penggarap. Ini adalah penerapan pembagian hasil berdasarkan pembandingan atau rasio. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai adat istiadat masyarakat Dayak, dan dapat disimpulkan bahwa konsep matematika sudah lama terintegrasi dalam adat dan kebiasaan masyarakat Dayak, baik dalam pengukuran, pembagian hasil, maupun kontribusi sosial. Tradisi